hari hidup kami Tuhan. Kesempatan berharga ini kami mau tidak menyia-nyiakannya. Dalam perjalanan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga adalah anugerah-Mu. Di renungan hati kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati kata dan perbuatan, di semua rencana, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang penantian, tak akan berganti. Mari bersama dengan di hadapan Tuhan, katakan menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini kata dan perbuatan, di renungan hati ini kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Mari bersama katakan, Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan
dan perbuatan di setiap rencana, semua cita-citaku Engkau indahkan aku untuk
Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih, tidak mudah dan sulit dan berat jalan yang kita harus jalani. Ya. Tidak semudah apa yang kita pada waktu dulu sebelum kita mengerti, mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kalau mengikuti Yesus itu asal percaya kita selamat. Jadi kita tidak benar-benar merasakan menjalani kehidupan kekristenan itu sulit atau berat. Karena sudah terdoktrin, sudah memang berakar di dalam diri kita bahwa hanya percaya Yesus kita sudah selamat. Apalagi kalau kita pergi ke gereja, datang ke gereja setiap hari Minggu, atau kita giat melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan Tuhan, ya kita sudah melakukan apa yang gereja sudah programkan kepada kita dan kita melakukannya, kita sudah menganggap kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya kebenaran firman Tuhan, sebenarnya mengikuti Tuhan itu, kalau kita benar-benar melakukan kebenaran yang benar-benar murni dalam kehidupan ini, sungguh sulit dan berat jalan yang kita harus jalani. Tidak mudah Bapak Ibu Saudari, tidak mudah. Sebab itu di Lukas 18 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa maksud firman ini Bapak Ibu? Yaitu yang saya katakan tadi bahwa begitu berat standarnya mengikuti Yesus itu. Standar mengikuti Yesus itu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ya. Itu standar kekristenan yang murni itu serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa, sempurna Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tanpa kita berjuang, jadi ibaratnya kekristenan itu seperti orang yang berlomba, ya, di dalam perlombaan yang wajib bagi kita, wajib. Ya, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudari. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan perlombaan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudari, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, kenapa orang sulit untuk menuju dalam kesempurnaan? Ya seperti Lukas 18 ayat ke-8 tadi. Adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi kalau kita tidak melepas semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk berlomba, ya, di dalam perlombaan yang wajib yang kita harus lakukan untuk menuju kesempurnaan itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sangat sedikitkah
Yuk kita baca di Lukas 13 ayat yang ke-23. Ya Bapak Ibu. Kita baca di Lukas 13 ayat yang ke-23 sampai dengan 27, firman Tuhan demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat yang ke-26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, siapa yang bisa diselamatkan? Ialah orang-orang yang berlomba, yang mengikuti suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk menuju kesempurnaan itu, Bapak Ibu. Tanpa bertekun, tanpa berjuang, tanpa memiliki satu tekad yang bulat untuk menuju untuk berjuang, untuk berlomba, berlatih secara tekun, kita tidak akan bisa masuk di dalam kesempurnaan ini. Jadi mengikuti Kristus atau menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Sangat sulit dan berat jalan yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Tidak semudah apa yang kita pikir pada waktu-waktu itu. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, sangat mengerikan sekali. Gemetar saya setelah mengerti kebenaran ini. Setelah dibukakan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan ini, ya, sangat mengeri sekali, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan, untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk supaya kita diselamatkan, supaya kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Tanpa kesempurnaan ini, Bapak Ibu, tanpa Tuhan Yesus mengembalikan kerancangannya yang semula untuk menjadi serupa dan sempurna seperti Bapa, ya, kita tidak dikenal, Bapak Ibu, di sana. Seperti di Lukas 13 ini, kita tidak dikenal. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena selama kita ada di dunia ini, kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu, juga di firman Tuhan, ada firman-Nya yang mengatakan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Tuhan itu adalah melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita sebagai pengikut Yesus, kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus melakukan seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu kita bertekun, berlomba. Yang wajib bagi kita selama kita ada di dunia ini.
Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus menciptakan kita ada di dunia ini, ya, hanya untuk menyenangkan Dia, melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu, berlomba, berjuang, Bapak Ibu, punya pengharapan, punya tujuan. Yesus menciptakan kita ini. Di Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26, 27, Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jelas Bapak Ibu, kita itu dicipta segambar dengan Dia. Betapa mulianya kita manusia itu diciptakan serupa dengan Allah. Manusia itu mulia, agung, Bapak Ibu. Kalau memang kita benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, selama kita ada di dunia ini, kalau kita mengerti dan kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambarannya. Jadi kalau kita mengerti Yesus itu menciptakan kita serupa dengan gambarannya, mari hidup kita ini selama ada di dunia ini, waktu ini, hidup kita ini singkat yang ada di dunia ini. Tidak ada lain yang kita lakukan, melakukan kehendaknya saja Bapak Ibu. Jadi waktu kita itu tersita untuk ini sebenarnya. Tersita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki itu tidak mudah. Untuk serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa itu tidak mudah. Itu berjuang. Kita berlomba seperti orang perlombaan itu Bapak Ibu. Dia berlatih supaya dia menang. Nah kita begitu, kita berlatih, kita berjuang untuk kita menang seperti Yesus menang, kita pun menang. Ya. Memang kita harus menanggalkan segala keinginan yang ada di dalam diri kita ini, daging kita ini Bapak Ibu. Monster-monster yang ada di dalam diri kita ini. Yang kita harus perangi, yang kita harus bertekun setiap hari. Inilah makanan kita setiap hari. Berjuang untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan kita. Ujian-ujian itu banyak diperhadapkan kepada kita. Nah disitulah kita melatih diri kita untuk menyangkali segala keinginan, hawa nafsu, keinginan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah itulah makanan kita, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bertekun melakukan ini. Inilah tugas kita, inilah makanan yang Tuhan katakan itu Bapak Ibu. Supaya kita serupa, supaya kita segambar dengan Dia. Ya, terus berjuang. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan di Lukas tadi. Jadi sangat sedikit sekali ya Tuhan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Kalau kita memang, saya melihat hari-hari ini keadaan orang
Kalau ayat firman Tuhan disampaikan seperti ini, tidak laku. Kalau kita melihat keberadaan dunia hari ini, Bapak Ibu, semakin rusak. Semakin rusak kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Sedangkan kebenaran firman Tuhan itu dibukakan ini, Bapak Ibu. Sulit sekali, sangat pesimis sekali kalau kita melihat. Sebab itu kebenaran firman Tuhan bilang, jadi sangat sedikit sekalikah orang-orang yang diselamatkan. Sebab itu dikatakan berjuanglah. Berjuang. Jadi kita selama ada di dunia ini berjuang. Nggak ada waktu kita yang enak-enak, nggak ada. Tapi banyak orang sesuka hati, seenaknya hidup, tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak takut dengan kebenaran ini, Bapak Ibu. Tidak takut sama sekali. Kebenaran firman Tuhan selalu diingatkan. Tidak bosan-bosannya kebenaran firman Tuhan di tempat ini mengingatkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, bagi orang yang akan binasa, kalau kebenaran ini disampaikan, dia tidak suka, Bapak Ibu. Banyak alasan. Firmannya itu terus. Karena apa? Karena dia tidak mau melepaskan segala sesuatu kesenangan dunia ini di dalam dirinya. Dia tidak mau melepaskannya. Dia sudah nyaman menikmati dunia ini. Sulit dia untuk melepaskannya, Bapak Ibu. Sebab itu kita butuh perjuangan. Butuh satu ketekunan, nekat. Tanpa itu tidak bisa, Bapak Ibu. Sebab itu kita harus dimuridkan itu loh, kata firman Tuhan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikanlah segala bangsa muridku itu adalah kita harus diperhadapkan yang namanya dengan proses kehidupan. Itulah sekolahnya, Bapak Ibu. Sekolah kehidupan hari-hari. Nah, kalau kita tidak mau menghadapi proses itu, kita tidak mau dimuridkan. Berarti kita bukan menjadi murid. Berarti kita tidak mau dibentuk serupa dengan gambarannya. Sebab itu kedatangan Tuhan Yesus itu turun ke dunia itu menggantikan rancangannya yang semula itu gagal oleh Adam dan Hawa. Ya. Sehingga manusia itu jadi rusak. Sebab itu Tuhan Yesus turun untuk mengembalikan itu. Dia memberikan contoh kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Anugerah. Karena ada Yesus yang rela memberi hidupnya kepada saya dan saudara. Tanpa kehadiran Tuhan Yesus Kristus, tanpa pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu, kita tidak tahu nasib kita, Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasib kita. Sebab itu kalau kita mengerti ini, sesulit-sulitnya, seberatnya apa yang Tuhan inginkan kepada kita melakukan kehendaknya, apa yang dia sudah teladani, ya harus kita lakukan, yang Tuhan inginkan melakukan ini. Tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Hidup orang Kristen itu ini sulit, berat jalannya. Nah, kalau Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan tidak memilih hidup seperti Yesus, mau percaya saja tapi tidak mau melakukannya. Sebab itu di Matius 5 ayat yang ke-20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus melebihi, Bapak Ibu.
dari kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kalau kita tidak melebihi itu Bapak Ibu, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas firman Tuhan ini di Matius 5 ayat yang ke-20 ini Bapak Ibu. Begitu berat menjadi orang Kristen. Sadar kita hari ini Bapak Ibu. Jangan nanti menyesal. Setelah di tahta pengadilannya, Tuhan tidak kenal kita. Aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Nyakau. Karena apa Bapak Ibu? Ya. Nah, hari ini kebenaran di tempat ini, berapa tahun belakangan ini kebenaran ini dibukakan kepada kita. Dan kita tidak mau melakukannya, tidak mau berjuang. Ya. Saudara tidak mau berjuang dan bertekun. Saudara meremehkan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Walaupun saudara percaya Yesus, saudara pengikut Yesus, tapi kalau saudara tidak melakukannya, Tuhan tidak kenal kamu. Tidak mungkin Bapak Ibu kalau kita tidak melakukannya. Tidak mungkin kita terbentuk, kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa menggarap kita Bapak Ibu. Kita tidak mau dibentuk. Tidak bisa diubah. Tidak mau diubah dan sulit diubah. Harusnya kita mau. Seperti Yesus sudah teladani di kayu salib. Bagaimana penderitaannya. Itu yang kita harus contohkan. Kita tidak seberat apa yang dia alami Bapak Ibu. Tidak berat seperti Yesus penderitaannya. Kita baru disuruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mau. Kita tidak mau dihina, kita marah, kita balas kejahatan dengan kejahatan. Baru segitu Bapak Ibu. Tidak mau rendah hati. Diajar, dinasehati melawan. Tidak mau rendah hati. Tidak mau dididik. Tidak bisa diubah Bapak Ibu. Tidak bisa diubah. Sebab itu nanti setelah kita menutup mata, kita menghadap di tahta pengadilannya, Tuhan tidak kenal kita. Jangan menyesal Bapak Ibu. Benar saya katakan. Saya betapa, hari-hari ini yang saya pikirkan, yang saya merasakan Bapak Ibu seolah-olah saya sudah di tahta pengadilannya. Apalagi umur kayak kami ini, umur kayak saya ini Bapak Ibu. Betapa singkat. Kalau umur kayak saya ini, orang-orang yang seumur dengan saya ini, 50 hampir 60 tahun, tidak benar-benar takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Wow. Mengerikan Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan lagi. Apalagi zaman COVID ini Bapak Ibu. Peluang bukan saja orang tua. Hidup ini singkat. Hidup seperti uap. Sekejap akan lenyap. Ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan kepada kita hari-hari ini. Menghadapi kehidupan yang sulit, keadaan dunia ini tidak menentu, semakin sulit dan semakin rusak keadaannya. Sebenarnya kita menyadari
Ini kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita sadar. Kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Apa yang kita sudah perbuat selama kita ada di dunia ini. Umur berapa kita hari ini kalau sudah umur 40 tahun? Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini? Sudahkah kita layak bagi Tuhan? Mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyelidiki. Menyelidiki hidup kita ini, Bapak Ibu, yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Sudahkah waktu kita yang sudah banyak terbuang sia-sia kita lakukan buat kesenangan pribadi kita, menikmati keadaan dunia ini. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat mengerikan sekali. Sebab itu ada kesempatan ini, Bapak Ibu. Kita lakukan, kita berjuang. Terus berjuang. Melakukan apa yang Dia kehendaki. Ambil waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Saat kita mau, Bapak Ibu, kita mulai digarap oleh Tuhan. Kita mulai diperhadapkan dengan ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Banyak orang cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau. Setelah diperhadapkan dengan ujian, lari dari kenyataan, mengingkari. Tuhan tidak bisa dibohongin, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berkata, berkomitmen, Tuhan aku mau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sudah. Komitmen. Nyawa. Takut kehilangan nyawa akan kehilangan. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Standar kita ini nyawa kita. Seluruh hidup kita ini. Kita tidak punya hak lagi atas diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya. Tidak ada setengah-setengah mengikut Tuhan Yesus. Tidak bisa, Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan Yesus itu bulat. 100%, Bapak Ibu. Tidak ada setengah-setengah. Kalau Bapak Ibu saudari dan saya hari ini cuma setengah-setengah, tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa, harus bulat. Tidak akan bisa terbentuk, tidak bisa diubah hidup kita ini. Kalau kita cuma setengah, ingin dunia, ingin Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita mau ikut Tuhan itu bulat, utuh. Baru bisa digarap, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Amin. Begitu sulit. Tapi tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Inilah kebenaran. Bersyukur kita mendapatkan anugerah kebenaran ini, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan anugerah ini. Jangan kita menganggap remeh anugerah ini. Banyak orang menganggap remeh anugerah ini. Mengatakan, lebay. Bukan berarti, Bapak Ibu,
Kita duduk, tidak melakukan segala aktivitas kita. Bukan begitu maksudnya. Ya kita bekerja keras. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bertanggung jawab atas keluarga. Nah disitulah kita akan memuliakan Tuhan. Semua yang apa yang kita lakukan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Amin. Itu banyak orang salah Bapak Ibu. Melakukan setengah giat, kerja keras, tapi untuk kesenangannya, untuk kepuasan hawa nafsu. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Kita bekerja, tapi lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kau makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Apapun profesi kita, kita melayani orang, mungkin di bidang perawat, lakukan dengan kasih. Jika sebagai anak-anak muda, rajin belajar, bertekun, menyenangkan hati Tuhan, semuanya untuk Tuhan, untuk kepujian nama Tuhan. Jangan anak muda hidup seenaknya, sesuka hati, tidak memberi, tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Harus menjadi contoh. Banyak diberi, banyak ditutup. Tidak mudah Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita aktivis, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak cuma gaya-gayaan di mimbar, tuntutannya banyak diberi, banyak dituntut. Setelah kita khotbah itu dituntut. Waktu kita berkhotbah itu tulus nggak? Kita menyampaikan sesuatu di sini. Itu dicek kembali Bapak Ibu. Terus terang ya Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Setiap saya menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan di tempat ini, dimanapun. Ya, kalau saya menyampaikan sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudari aktivis yang ada. Kadang-kala saya mengecek diri saya. Tuhan, apa yang saya sampaikan itu benar enggak? Sesuai dengan kehendak-Mu enggak? Tulus enggak saya menyampaikan ini? Ada motif apa ya Tuhan? Kalau ada, saya cek Bapak Ibu. Kalau ada saya benahi lagi. Sampai benar-benar sesuai dengan pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Jadi setiap perkataan kita itu Bapak Ibu sesuai enggak dengan perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Kadang-kala hidup orang itu seenaknya. Enggak tahu apa Tuhan disenangkan atau membuat Tuhan sedih atas perkataan atau perbuatan. Tidak takut mau bohong-bohong untuk membela dirinya. Banyak orang seperti itu, dia tidak tahu menyakiti hati Tuhan. Nah kalau terus begitu, terus tidak berubah dan tidak berubah, tidak bertobat, hidup ini singkat. Umur kita bukan semakin tambah muda Bapak Ibu, semakin tua. Waktu singkat. Kita pasti mati. Kita pasti menghadap di tahta pengadilannya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu saudari. Kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini, apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Sebab itulah dikatakan selidiki hati kita sama Tuhan. Terus memperbaiki diri kita. Terus berjuang, berlomba, bertekun. Wajib kita lakukan itu Bapak Ibu.
menjadi orang Kristen. Wajib. Tidak hidup seenaknya, sesuka hati. Hidup ceroboh. Tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak takut. Mau marah-marah. Hati-hati, semakin kita mau sempurna, mau melakukan kehendak Tuhan, iblis gak suka, Bapak Ibu. Sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Dia mencari peluang kita. Dia tidak suka kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak suka kita sempurna seperti Bapa sempurna. Dia ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya merasakan baik yang ada di dalam diri saya kuasa kegelapan, yang ada di luar sana, yang ada di sekitar, yang mau menggagalkan rencana Tuhan, yang mau membuat hilang damai sejahtera dalam kehidupan ini, supaya hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya hadirat Tuhan tidak ada dalam kehidupan ini. Itu liciknya setan, Bapak Ibu. Setan itu licik. Dia membunuh dan mau membinasakan kita. Itu liciknya setan. Sebab itu kita jangan tertipu. Jangan tertipu, Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Waktu kita tersita buat Tuhan, buat duduk diam di bawah kaki Tuhan, tidak rugi, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan ini dan mulai mau melakukannya, Bapak Ibu. Waduh, itu butuh ketekunan, butuh memang terkuras untuk hidup kita itu, untuk memberi waktu, ruang khusus. Tanpa ini tidak bisa, Bapak Ibu, tidak akan bisa. Kalau kita mau dan kita berjuang, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Sebab itu ada firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, Bapak Ibu. Dia menang, kita pun pasti menang. Asal kita punya kemauan, haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Kita pasti dibela oleh Tuhan. Nah, kalau kita cuma hanya mau tapi tidak mau berjuang, tidak mau ikut perlombaan yang diwajibkan, tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak cuma cukup hanya dalam nama Yesus langsung kita bisa. Tidak bisa, berjuang. Saya menyampaikan ini, Bapak Ibu, saya harus mengalami dulu. Saya berjuang dengan diri saya. Tidak cuma menuntut Bapak Ibu, mengajarkan kepada Bapak Ibu, tanpa saya mengalaminya, tanpa saya mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Walaupun belum sempurna yang saya alami, saya lakukan hasilnya, Bapak Ibu. Tapi saya tidak jemu-jemu, saya terus berjuang karena ini sampai mati, Bapak Ibu, sampai waktu saya dipanggil oleh Tuhan. Pekerjaanku, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya tidak mau mati dulu sebelum saya menyelesaikan tugas saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus kulakukan? Apalagi tugas yang belum kulaksanakan dan kuselesaikan, Tuhan. Rasanya tuh ngeri, jangan dulu ambil aku Tuhan sebelum aku mau menyelesaikan tugasku. Apalagi Tuhan, saya tahu Bapak Ibu ngomong itu tidak mudah. Resikonya berat. Tapi tidak ada pilihan Tuhan, tidak ada pilihan. Aku harus melakukannya dan aku harus menyelesaikan tugasku ini. Tidak ada pilihan Tuhan. Bukan omong kosong. Didengar kayak orang sombong, terserah Bapak Ibu. Orang mengatakan sombong atau gimana pun. Tapi karena ini kebenaran Bapak Ibu, karena saya sudah mengerti kebenaran ini, dan saya tidak mau ditolak oleh Tuhan, karena saya tidak melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya ini.
Tuhan bilang, nyangkau, aku tidak pernah kenal kau. Sebab itu saya tidak mau Bapak Ibu. Saya terus melatih, memiliki tekad untuk melaksanakan tugas-tugas kehendak Tuhan yang belum saya lakukan dalam kehidupan ini selama saya masih ada. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa maksimal lagi melakukan tugasku dengan baik. Apalagi Tuhan. Walaupun tantangannya berat Bapak Ibu, saya lihat tidak mudah untuk melakukan tugasnya Tuhan ini Bapak Ibu. Tidak mudah seperti kita lihat Tuhan Yesus waktu dia menderita di kayu salib. Kita melihat perjalanannya Tuhan Yesus, sejarahnya Tuhan Yesus. Dia dicobai. Dia disalib, dia tetap taat. Dia mati, dia naik ke surga. Bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sana. Dia menang. Nah, kita ikut teladannya Bapak Ibu. Sesuai dengan standar kita masing-masing yang Tuhan beri. Amin. Nah, inilah yang harus kita lakukan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Berjuang. Sangat mengerikan orang-orang yang tidak peduli atas ini semua. Tidak ada rasa takut sama Tuhan tuh, tidak menghormati Tuhan tuh, tidak katanya mengasihi Tuhan. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Kalau orang mengatakan, ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, terus berjuang. Gagal, terus bangkit lagi, jangan menyerah Bapak Ibu. Ya, jangan menyerah. Terus kita hari ini mungkin bisa gagal, tidak sempurna melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terus Tuhan tolong aku, berikan aku kekuatan lagi untuk aku bisa melakukan ini kehendak-Mu. Jangan sampai aku terpisah daripada Engkau Tuhan. Jangan sampai aku di luar dari hadirat-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Gersang hidup ini tanpa hadirat Tuhan. Sekalipun kita menghadapi yang namanya masalah kehidupan, ujian di dalam hidup kita ini, menghadapi dunia ini yang semakin sulit dan berat Bapak Ibu. Kalau kita mau benar-benar mau di hadapan Tuhan berjuang, kita diberi kekuatan. Kalau kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita selalu Bapak Ibu. Ya. Sebab itu diberi penderitaan itu supaya kita datang kepada Dia Bapak Ibu. Supaya kita merasakan hadirnya Tuhan. Di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Indah sekali Bapak Ibu. Kita pasti kuat menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ada satu sukacita yang sulit saya mau ucapkan di sini. Itu harus dialami dan dirasakan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami dan merasakan kalau Bapak Ibu tidak berjuang dan tidak ikut berlomba
yang wajib, yang diwajibkan untuk kita melakukannya ini. Berlomba Bapak Ibu kita, berjuang. Punya tekad, harus nekat. Kalau sama Tuhan tuh harus ekstrim sekali ke Tuhan. Biarin orang bilang mau sok suci lah, hidup gak normal lah. Biarin orang mau ngomong itu Bapak Ibu. Aku pilih ini. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Amin. Aku memilih Tuhan. Dia segalanya bagiku. Iya, kalau kita memilih Tuhan harus jalani apa yang dia jalani. Bapak Ibu, tidak ada lain. Banyak orang percaya Tuhan, ikut Tuhan, katanya Kristen, tapi tidak mengikuti jalan Tuhan. Hei, saya katakan hari ini, percuma kau mengatakan kau percaya kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan, tapi engkau tidak melakukan kehendaknya. Engkau tidak melakukan apa yang Tuhan jalani dalam kehidupan ini. Percuma menjadi orang Kristen, percuma menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini saya mau katakan bagi kita semuanya, sadar hari ini kita. Mari sadar. Jangan bodoh, jangan mau ditipu oleh kuasa kegelapan, setan yang mau menggagalkan hidup kita untuk rencana Tuhan yang besar. Yang dia rela menderita di kayu salib ini untuk saya dan saudara. Bapak Ibu harus lakukan. Memang Tuhan Yesus datang untuk menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Tapi kita harus membayar hutang kita kepada Tuhan oleh kebaikannya Dia yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Hutang kita itu mari kita bayar dengan hidup yang benar, hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu Tuhan bilang. Dia tidak inginkan di antara kita satu pun yang binasa. Dia ingin, sebab itu terus kebenaran ini diperdengarkan bagi kita. Dan saya tidak pernah jemu-jemu dan tidak bosan-bosan menyampaikan kebenaran ini. Terserah Bapak Ibu bilang, bosan, saya terus selagi saya ada, selagi saya masih dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman ini. Saya mau lakukan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Jangan sampai aku undur, jangan sampai aku tidak semangat lagi melakukan itu. Terus Tuhan berikan aku spirit daripada Engkau, semangat yang daripada Engkau untuk memberitakan kebenaran ini. Pakai hidupku menjadi alat, pakai hidupku menjadi berkat bagi setiap orang. Inilah kerinduanku, inilah harusnya yang kita harus lakukan. Inilah yang kita harus kejar Bapak Ibu, supaya hidup kita dapat menjadi model, dapat menjadi modelnya Yesus dalam kehidupan ini selagi kita ada di dunia ini. Jadilah terang, jadilah garam. Jangan berdiam diri. Oleh karena Sion ku tak berdiam diri, dan karena Yerusalem sampai kebenarannya bersinar terang. Amin Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Terus aktivis yang ada. Setelah kita mau, kita terus diuji, kita terus diperindah sama Tuhan supaya memang betul-betul alat yang Tuhan peragakan bagi kita itu indah, mahal, bukan alat palsu Bapak Ibu. Kita benar-benar mau memperagakan alat Tuhan yang mahal, yang asli. Kita harus menampilkan alat Tuhan ini. Peraganya Tuhan itu peraga yang murni, yang asli, bukan palsu. Bukan omong besar saya katakan. Itu butuh perjuangan. Kita berlomba. Kita punya tekad.
Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan kendor. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat. Waktu ini singkat. Selagi ada kesempatan ini, mari kita bangkit. Jangan menyerah. Jangan mau ditipu oleh kuasa kegelapan. Bangkit. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan, Engkau gairah hidupku. Mari kita berkomitmen kembali kepada Tuhan. Untuk memberi hidup kita lagi, selagi ada sisa kehidupan ini. Kita berkomitmen terus kepada Tuhan. Untuk memperbaiki apalagi Tuhan, apalagi. Terus Bapak Ibu. Mari melewati ujian ini. Sebagai kerinduan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu katakan, Engkau gairah hidupku Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Dia satu-satunya kehidupan. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain diri-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah kebahagiaan kami. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupan. Tak ada kebahagiaan apapun selain diri-Mu. Hanya Engkaulah bahagia. Ku hidup hanya bagi-Mu, untuk
melakukan apa yang Kau kehendaki ini dalam hidup ini. Sangat bodoh kami Tuhan. Kalau kami tidak berjuang untuk melakukan kebenaran yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini. Bapa, tolong kami untuk kami dapat menyelesaikan kehendak-Mu ini Tuhan. Sampai kami menutup mata kami, Kau ketemui kami taat dan sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga Kau berkata Tuhan, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Dan Engkau menyambut kami Tuhan. Dan Engkau tersenyum melihat kami yang berjuang melakukan kehendak-Mu selama kami ada di dunia ini. Tolong kami Bapa, hanya ini Bapa yang kami lakukan, tidak ada lain. Karena kami sudah mengerti, kami sudah mengenal kebenaran-Mu. Kami tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu kami ini. Kami harus memberi ruang waktu kami benar-benar untuk Engkau saja Tuhan. Tidak ada kebahagiaan selain di dalam diri-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat kali ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara